Sidang sengketa hasil pemilihan presiden dalam pemilu 2024 telah berlangsung baik kubu pasangan Anies Mohaimin maupun pasangan Ganjar Mahfud ternyata menyodorkan alasan-alasan yang setali tiga uang, seperti terjadinya proses yang tidak berintegritas sehingga hasil pilpres harus dibatalkan. Namun pertanyaannya, apakah MK memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan di luar sengketa hasil pemilihan dan apakah ada potensi permohonan sengketa hasil pemilihan presiden ini untuk dikabulkan? Bagaimana catatan media terkait kiprah MK dalam menyelesaikan sengketa pilpres? Akan saya bahas bersama dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam Caca. Mas Revo, bagaimana media khususnya apalagi dengan catatan-catatan sengketa pilpres sebelum di tahun-tahun pemilu sebelumnya melihat isi gugatan tim 01 dan 03, setidaknya kan dua-duanya menyodorkan bukti dan juga fakta yang sebenarnya tidak jauh berbeda, namun narasi-narasinya saja yang dibedakan. Salah satunya yang sama, misalkan pelibatan lembaga kepresidenan, aparatur sipil negara, tidak independennya KPU dan juga beberapa hal lainnya. Bagaimana melihat hal tersebut, itu satu, dan kedua, apakah MK sebenarnya memiliki kewenangan untuk memutus atau melakukan sidang dalam kewenangannya tersebut, karena mengingat pada permohonan 03, dalam permohonannya 03 sebenarnya mengakui Mas, bahwa sebenarnya ini bukan ranah kewenangan MK yang diatur dalam undang-undang. Iya Caca, kalau ya pertengahan minggu kemarin ya kita sudah mulai menyaksikan bahwa sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPU sudah mulai dilakukan di Mahkamah Konstitusi dan masing-masing kubu, baik itu kubu yang mengajukan gugatan dari pasangan calon presiden dan wakil presiden 01 maupun dari pasangan kandidat 03 itu sudah melakukan membacakan gugatan-gugatannya. Demikian pula juga dari pasangan 02 juga sudah membacakan juga tanggapan-tanggapannya. Dalam 2 hari sebelum libur Jumat Agung kemarin, kita sudah mulai bersama-sama menyaksikan sidang-sidang tersebut, dan kita CNN Indonesia juga turut menyiarkan secara langsung persidangan tersebut. Dan yang sekarang yang sedang kita lakukan tentu adalah menanti bagaimana kemudian Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan-pemeriksaan gitu ya dalam pekan-pekan hari-hari ke depan, akan melakukan persidangan lanjutan dan kita akan sama-sama menanti. Kalau misalkan ditanya apakah Mahkamah Konstitusi berhak untuk melakukan sidang sengketa pemilihan umum gitu ya. Sebenarnya presidennya sudah pernah terjadi, walaupun pada waktu itu adalah pilkada. Ada beberapa pilkada di Papua, di Bovendigul, kemudian ada 2 kabupaten yang lain. Pada waktu itu juga MK melakukan sidang sengketa hasil pemilihan, dan kemudian pada waktu itu bahkan MK memutuskan bahwa pemilihan suara ulang harus dilakukan di ketiga kabupaten tersebut. Nah, apakah ini nanti juga akan artinya kalau misalkan apakah MK berhak atau tidak, presidennya sudah ada, walaupun pada waktu itu adalah pilkada. Nah, tentu kali ini adalah pilpres dan juga pemilihan umum dalam skala yang lebih besar. Nah, ini yang proses-proses ini yang saat ini kita ikuti bersama. Apakah kemudian nanti hasilnya bagaimana? Tentu kita berharap Mahkamah Konstitusi bisa melakukan persidangan secara seadil-adilnya, mempertimbangkan semua gugatan dan pemeriksaan saksi-saksi, terutama saksi-saksi yang diajukan. Ada beberapa saksi yang diminta dihadirkan dari pihak penggugat, dan nanti kita akan melihat apakah permintaan tersebut akan dikabulkan oleh majelis hakim atau tidak. Demikian juga bantahan-bantahan atau tanggapan dari pihak yang digugat juga sudah diberikan, dan kita nanti ke depan akan sama-sama menyaksikan persidangan-persidangan ini. Nah, tentunya ini merupakan hal yang menarik gitu ya, Sarsa, bagi kita masyarakat luas, karena ini terkait dengan masa depan bangsa kita gitu ya.
apakah gugatan yang diajukan ini diterima atau tidak, bagaimana kemudian argumentasi-argumentasi diajukan oleh masing-masing pihak. Ini merupakan hal yang sama-sama kita harus ikuti bersama, dan yang pasti kita harapkan semua pihak harus bisa saling menghormati proses hukum yang berlaku, dan apapun nanti hasil yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, Caca. Mas Revo, kalau dari catatan CNN Indonesia sendiri, bagaimana melihat apakah ini adalah kewenangan MK atau tidak? Karena kan kalau kita merujuk pada undang-undang, MK berwenang untuk mengadili mengenai hasil dari selisih dalam artian angka-angka. Sedangkan yang dimohonkan oleh kedua kubu ini lebih banyak bukan mengenai selisih angka tersebut, namun proses yang kemudian menghasilkan angka dalam pemilihan presiden. Iya, masing-masing pihak kubu dari 01 maupun 03 terutama ya, memiliki argumen-argumen bahwa MK memiliki hak untuk mengambil alih beberapa proses ketika pelaksana pemilu dinilai tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, maka MK sebagai mahkamah tertinggi gitu ya, bisa dikatakan seperti itu, bisa mengambil alih. Itu yang argumen, yang salah satu argumen yang diajukan oleh kubu penggugat. Dan seperti saya sampaikan sebelumnya, presidennya ada, Caca, ketika di pilkada di 3 kabupaten di Papua pada waktu itu, MK memutuskan pemilihan suara harus diulang. Jadi tidak hanya terkait dengan suara-suara, tapi bahkan MK pada waktu itu memutuskan karena salah satu kandidat yang digugat itu dinyatakan tidak berhak mengikuti pilkada, dan kemudian kandidat tersebut didiskualifikasi, maka kemudian proses pemilihan suara itu dilakukan ulang gitu ya. Ini adalah presiden yang pernah terjadi dalam konteks pemilihan kepala daerah. Nah, dalam konteks sekarang, kalau misalkan ditanya apakah MK itu berhak melakukan sidang terkait dengan sengketa Pilpres, tentunya sebagai Mahkamah Konstitusi, sebagai mahkamah tertinggi gitu ya, MK nantinya tentu kita akan sama-sama melihat sebenarnya, Caca, nanti seperti apa. Walaupun sebenarnya dari beberapa ahli hukum mengatakan, terutama dari pihak penggugat, bahwa MK berhak untuk melakukan persidangan tersebut, seperti melakukan sidang terkait dengan gugatan Pilpres ini, Caca. Baik, Mas Revo, dari sejarahnya hingga saat ini tentunya karena sidang masih berlangsung, MK ini belum pernah mengabulkan permohonan sengketa pemilihan presiden di tahun-tahun pemilu sebelumnya. Kalau di tahun ini potensinya seperti apa, Mas? Iya, memang belum pernah ada dalam proses pemilihan presiden di tahun-tahun sebelumnya. MK belum pernah ada presiden untuk mengabulkan gugatan gitu ya, Caca ya. Nah ini makanya kali ini tentu apakah MK akan mengabulkan atau tidak, kita tentu akan sama-sama mengikutinya. Dan ini tentu dalam beberapa hari ke depan gitu ya, kita melihat argumen-argumen yang dibangun maupun argumen-argumen yang disampaikan bantahan-bantahannya, ini merupakan hal yang menarik, dan ini menjadi milestone hukum baru gitulah ya, Caca. Apakah memang akan dikabulkan atau tidak, ini kita akan sama-sama melihat. Tapi yang jelas, yang kalau kita melihat masing-masing dari kubu itu mengajukan ahli-ahli hukum terbaik dari tanah air, baik dari kubu 01, 02 maupun 03. Nah ini yang menarik dalam pemilihan, dalam sidang sengketa pemilihan presiden kali ini gitu ya, dalam sidang Baik, Mas Revo. PHPU kali ini, ketiganya mengajukan ahli-ahli hukum yang terbaik, dan kita akan sama-sama melihat, Caca, seperti apa ini ke depannya. Baik, Mas Revo, saya mau masuk ke dimensi politiknya untuk pertanyaan terakhir, bahwa di luar dimensi hukumnya sendiri ada opini yang berkembang
bahwa sidang atau permohonan gugatan sengketa Pilpres ini yang dilakukan oleh kubu 01 dan juga 03 hanya sekedar untuk merawat atau bertanggung jawab terhadap konstituen mereka. Karena di luar itu Prabowo disinyalir akan bertemu atau direncanakan berpotensi bertemu dengan Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo sebelumnya sudah bertemu dengan Surya Paloh. Bagaimana melihat hal itu? Apakah ini hanya sekedar panggung saja? Yang kita harapkan tentu tidak seperti itu ya Caca. Bagaimanapun kita tentu berharap bahwa hukum tetap menjadi panglima dalam sengketa Pilpres kali ini. Jadi kita tidak berharap bahwa kalau misalkan terjadi hal-hal yang memang terkait dengan hukum, maka penyelesaian hukum yang harus dikedepankan, bukan penyelesaian politik. Nah, ya itu yang tentu kita harapkan. Kalau memang terjadi catatan dalam proses pemilihan presiden kemarin dan itu bisa dibuktikan, maka kita berharap hukum bisa ditegakkan dengan baik. Tapi kalau memang misalnya tidak ada terjadi kecacatan, tentu dan secara hukum itu memang terbukti tidak ada, nah itu juga hal yang sama, kita harus sama-sama menghormati. Tapi yang jelas bahwa kita berharap dalam konteks pemilu seperti ini, dalam konteks tata negara seperti ini, tentu kita berharap hukum bisa menjadi panglima, bukan sekedar politik menjadi panglima. Walaupun memang dalam beberapa hal banyak orang berpandangan bahwa stabilitas harus dikedepankan, bahwa kita sama-sama ingin negara ini maju ke depan dan terus melaju ke depan, bahwa pemilu bahwa kemarin sudah dilaksanakan dengan baik, dengan adil dan baik. Tapi karena memang ada gugatan yang diajukan, maka kita berharap gugatan-gugatan tersebut bisa diproses secara baik dan kemudian hukum bisa ditegakkan dengan baik pula. Apakah memang gugatannya terbukti atau tidak terbukti. Hukum yang kita harapkan bisa menjadi panglima, tidak sekedar bahwa politik yang menjadi panglima, Caca. Baik, dan tentunya CNN Indonesia akan terus mengawal dan juga menjaga agar prosesnya berjalan dengan baik, benar, dan juga yang paling penting adalah transparan ya Mas Revo. Terima kasih Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Revolusi Riza telah bergabung bersama kami malam hari ini di Prime News.